Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah kita mau bimbingan yang kedua ya sama Kang Zen di hari Selasa malam ini jam 20.03 dan mudah-mudahan bimbingan kedua ini kita semua selalu dapat pencerahan dan dapat ilmu juga serta dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang kemarin sudah disepakati, yang teman-teman kasih masukan di minggu lalu sudah saya sampaikan juga ke Kang Zen. Nah, mungkin mudah-mudahan di malam ini akan dibahas sama Kang Zen detailnya seperti apa gitu. Dan minta doanya juga Kang Zen tuh lagi nggak enak badan dan tiba-tiba kemarin tuh suaranya hilang gitu aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan sehat dan bimbingan malam ini maksimal gitu. Dan sekarang juga lagi ngunyah-ngunyah apa namanya kencur gitu jadi kayak vokalis gitu ya minta doanya aja dan kalau apa namanya nanti ada yang kurang jelas atau kedengarannya kurang apa namanya kurang clear ditanyain ulang aja gitu takutnya emang masih serak banget gitu. Oke, untuk itu langsung aja ke Kang Zen, silahkan Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Tapi wabarakatuh. sekarang udah lumayan ini dikasih kencur segini sama Teh Fitri, lihat. Wah, luar biasa. Abis malam ini. Bismillah ya, kita mulai. Jadi kita mulai bahas yang kuantitatif dulu supaya minggu ini tuh udah mulai menghubungi-hubungi belum ya? Atau kalau belum nanti aku kasih yang di template itu ya udah aku kasih lihat. Jadi tugasnya minggu ini mulai menghubungi ya. Aku tunggu sampai hari Jumat. Kalau Jumat kalau sampai Jumat belum dapat expert aja, nanti kabarin ya. Tapi usahakan bisa menghubungi sendiri ya. Cari kira-kira orang-orang yang dosen yang bisa kemudian menjudge eh, ngasih masukan ke alat ukurnya. Aku izin share screen ya. Jadi nanti alat ukurnya itu mana ya? Jadi yang kuantitatif dulu ya. Mana nih? Ya, yang kuantitatif. Udah muncul belum ya? Oke. Nah, jadi kelihatan ya? Ini kelihatan nggak? Udah aku kasih soalnya di grup ya. Kelihatan Kang aman. Oh, jadi yang kuantitatif bikin ini nih. Ada surat ya, perkenalkan namanya siapa. Udah ada contohnya pokoknya di grup ya udah aku kasih. Nah, ini suratnya satu sendiri ya. Nah, nanti ininya sebenarnya jangan di Word ya. Dikasih di Excel aja atau ini jadi sheet pertama suratnya. Ini sheet kedua si apa namanya? Si blueprint variabel X. Nanti blueprint variabel Y juga di sheet selanjutnya. Nah, sheet ketiga baru surat keterangan validasi instrumen. Ya. Nah, itu contohnya tolong dibuat lalu dicari nih siapa yang mau nanda tangan dan mau nge-expert ya. Aku tunggu sampai Jumat ya kalau bisa nyari sendiri dulu aja. Ya, alat ukurnya yang mana? Alat ukurnya yang tadi yang udah ada beberapa nih kayak Mbak Rima juga belum ada ya ternyata alat ukurnya cuman jurnal-jurnal ya. Mulai ada blueprintnya ya. Masukin blueprintnya, bikin ini,
bikin ini nih ya, bikin lembar expert judgment, lalu minggu ini mulai hubungi ya. Aku juga nanti mulai nyari-nyari beberapa kontak ya yang berkenan. Kalau aku dapet, jam sama teman-teman cepet-cepetan aja. Kalau bisa 2 orang ya. Berarti bayangin satu orang, satu expert judgment itu akan dimintai pendapat dari 3 variabelnya teman-teman kan. Nah, jadi makanya pastikan segera menghubungi. Dan cepat atau lamanya expert judgment ya bergantung si expertnya bacanya kapan, ngomentarinnya kapan, kayak gitu ya. Tapi kurang lebih template-nya ada kayak gini. Dan gak usah diburu-buru, nanti nggak sopan juga ya. Tapi yang terpenting adalah kita ada di proses yang benar. Jadi sebelum ngambil data, memang kuantitatif itu perlu bagus dulu, kuat dulu di validitas internal, itu internal validity ya. Kayak aku tadi, udah pernah jelasin belum ya soal itu ya? Yang kuantitatif, halo ada? Aku pernah ngejelasin belum soal itu? Belum Tidak katanya. hadir, Kang. Oh, ya itu yang dijelaskan ya dikuatkan dulu gitu. Mm-mm. Enggak, ini jadi validitas itu wajib ada 3. Namanya internal validity atau validitas internal gitu ya. Nah, ini dilakukan dengan apa? Dengan diuji melalui expert. Nah, kita lakukan ini dulu. Makanya kenapa? Jangan dulu ngambil data sampai kita sudah ada bukti bahwa kita sudah diuji sama expert. Maka minggu ini mending fokus ke situ. Kalau ini kan hari Selasa, nanti Rabu, Kamis, Jumat ya. Seenggaknya kita punya nama, kita mulai hubungin, kita tunggu seminggu, lalu nanti minggu selanjutnya lagi aku yang ngecek lagi, baru teman-teman nanti turun ke lapangan. Itu namanya internal validity. Nah, setelah internal validity, kita langsung ngambil data aja. Makanya sambil nunggu expert judgment, bagusnya teman-teman yang kualitatif siapin orang-orang yang bakalan jadi partisipan alias ngisi si kuesionernya gitu ya. Siapin dari sekarang ya. Bagusnya berapa? Ini idealnya kalau kuantitatif itu idealnya di atas 100 saja. Kalau bisa lebih dari itu bagus. Ini udah aman banget di mana? Di 200. Kang, ini 100 atau 200 itu untuk uji coba alat ukur atau untuk ngambil data beneran? Jawabannya adalah untuk ngambil data beneran ya teman-teman ya. Untuk ngambil data, untuk ngambil data beneran. Makanya, ya enaknya pakai kencur langsung langsung keluar lah suara aku padahal malu makan 2 lah. Alhamdulillah. Nah, tadi sampai mana tadi? Idealnya Untuk apa? ambil data beneran. Oh iya, untuk ngambil data beneran ya, aku salah fokus. Alhamdulillah bersyukur tadi soalnya suara udah hilang. Nah, ambil data beneran. Jadi nggak ada nggak ada uji coba dulu. Kita pakai kemudian uji coba terpakai ya. Jadi kita pakai berapapun yang kita pakai bukan buat uji coba tapi buat ngambil datanya. Nah, setelah itu baru kemudian, nah ini kan ini internal validity itu ya. Internal validity ya. Berubah semua ya. Internal validity. Nah, setelah uji coba alat ukur baru nanti kita melakukan yang namanya konstruk validity. Validitas konstruknya sama konstruk validity ya, sama juga em, ba- kita uji reliabilitas. Reliability. Nah, tapi nanti setelah dapat datanya kan gitu ya. Jadi uji coba itu sama dengan ambil data. Kalau bisa tadi ya ke 100 sampai 200 partisipan. Nah, mulai nyari ya dari sekarang. Nah, cuman ini internal validity atau content validity itu kita mulai dengan cara diuji lewat expert gitu ya. Menurut paham nih yang kuantitatif ya, yang kuantitatif. Setelah itu, setelah aku cek, nanti kita boleh uji coba tahap keduanya. Nah, baru nanti kita uji-uji ini. Setelah uji-uji ini ngapain?
Baru kita analisa data ya, pakai apapun nanti analisa datanya sesuai kebutuhan, baru mulai nulis. Jadi nanti mulai nulis tuh udah di akhir-akhir. Karena di bagian nulis ini, kenapa nulis terakhir? Karena kita bakalan nulis dua manuskrip ya teman-teman. Satu adalah tesis atau mini dissertation dengan format utuh, format full sesuai yang kemarin kita lakukan. Jadi teman-teman jangan dulu ngomongin format sekarang. Sekarang kerjain ini aja dulu. Pokoknya nurut ngikutin aku aja dulu ya. Pokoknya sejauh ini mah nurut aja lah sama aku. Kalau pengen lulus cepat mah udah nurut aja, ngikut aja. Store, store, store ya. Aku minta blueprint tuh blueprint, jangan jurnalnya aja. Udah nurut aja, ngikutin aja ya. Nanti nulis tesis format full sama satu lagi. Dan kita nulis format artikel. Artikel yang akan dipublikasi di jurnal ya. Publikasi di jurnal. Jadi kita fokus di situ aja. Nah ini yang buat yang kuantitatif. Sampai sini jelas ya, kebayang ya. Nah, jadi kalau kemarin Teh Fitri udah menyampaikan, jadi Kang pengennya apa namanya bimbingan mingguan ngebahas apa? Bimbingan mingguan hayu aja, tapi nggak gimana ya? Jangan dulu bimbingan mingguan kalau mau update progres di WA aja dulu. Justru nanti bimbingan benerannya nanti aku akan luangkan waktu untuk nulis, tapi nanti pas nulis atau pas mulai cek-cek analisis data kayak gitu, atau pas ngajarin analisis data, atau pas lagi ngajarin konstruk validity sama reliability. Sama-sama nanti yang kuantitatif juga yang kuantitatif pas di sini harus sudah install, download dan install ya. Download dan install JASP ya, ada namanya JASP. Udah gitu aja dulu. Nanti kita akan banyak bimbingan mah di sebelah sini. Sisanya tolong update banyak di grup gitu ya. Udah sampai mana? Kang, aku udah mention aja terus. Walaupun aku nggak balas, seenggaknya aku udah read aja. Itu aman sebetulnya ya. Mention aja terus, soalnya aku ingat gitu nanti. Kecuali aku yang butuh ngerespon dan butuh cepat misalkan, ini aku udah nemu expert nih buat ngejudge gitu dan lain-lain ya. Dan yang kualitatif jangan dipikir udah aman ya. Kita juga butuh expert nanti ketika kita nemu tema. Pas bagian akhir, terutama ketika analisis data, terutama kalau ngecodingnya tuh ada selektif atau aksial atau selektif. Biasanya dari aksial ke selektif coding. Nah, kita mulai butuh expert. Ya, sampai sini dulu. Yang kuantitatif ada yang mau ditanyain nggak? Yang kuanti. Silakan. Kedengeran nggak, Kang? Ya, gimana? Kang, apa namanya? Ini saya tetap nambah nambah variabel nggak, Kang, untuk yang selanjutnya? Sorry, apa namanya? Tetap nambah variabel nggak? Kan dua tuh, siapa sih? Heeh. Bahasanya Shadon sama Glaxmers. itu kan udah dua. Variabel Heeh. lainnya adalah kelompok. Oh, kelompok. Jadi itu udah cukup gitu aja Udah ya? cukup, udah cukup. Nah, karena Siap. nanti kita mencoba untuk membandingkan kan dua itu signifikan apa enggak dan lain-lain. Gak apa-apa. Atau kalaupun mau deskriptif boleh. Cuman nanti ada sebelum nanti turun ke lapangan nih, sebelum uji nih ya, dan ambil data, nah pastikan aku cek-recek dulu karena Kang Rian berarti harus dicek dulu demografisnya. Misalkan kita harus ngecek usia. Nanti ada pertanyaan kayak berapa lama sudah mendukung si klub Oh, itu ya. Nah, itu juga kan kita harus masukkan sebagai nanti kita bisa jadikan variabel itu. Jadi tetap yang itunya mah dua sebetulnya gitu. tidak. Makasih ya, Kang. Siap. Yang lain gimana? Yang kuantitatif, yang lain yang kuanti. Izin ya, tanya kamu. Eh, Yo, ya silakan. siapa dulu? Kapan Ayo, kapan? baku hantam dulu. Siapa? Kalian ini dulu nggak apa-apa. Oh Yo, ya, Eleni boleh. iya. Yang izin nanti kan yang pertama itu expert judgment-nya itu eh, dosen-dosen dari IOU juga atau boleh dari luar? Boleh luar tapi yang relevan sama variabel, yang relevan sama apa yang lagi kita teliti. Jadi boleh yang manapun. Justru bagus. Jadi nanti silaturahim kan. Aku juga ikut
Jadi gini, kalau udah ngehubungin, nanti aku ikut ngehubungin orangnya. Kayak gitu, Oh, Teh Leni. Misalkan gini, iya. bukan dosen IOU nih, bukan dosen IOU. Misalkan bukan dosen IOU. Dosen IOU aja dulu. Misalkan Teh Leni udah ngehubungin dosen IOU nih. Terus bilang ke aku. Nanti aku ngehubungin juga kayak gitu. Oh, oke. Atau bukan nih, bukan dosen IOU misalkan. Bukan. Misalkan hubungin siapa tapi relevan, terus aku cek, oh ya benar dia relevan sama variabelnya, atau orang psikologi atau fakultas psikologi mana gitu ya. Nanti aku chat juga, nanti kasih nomornya ke aku, nanti aku chat. Ini aku punya mahasiswa nih bimbingan namanya ini, mau minta diekspor ini, minta tolong ya kayak gitu. Hmm, Ya, oke, baik. Yang kayak kedua kan, tadi kan perlu juga expert judgment di axial sama selective coding. Itu orang yang sama atau gimana? itu buat yang kualitatif itu mah. Oh, kualitatif, salah nyatet saya. Mm-mm. Iya, Pak. Buat kualitatif, nggak usah ini mah cuma sekali aja. Kuantitatif mah di awal, kualitatif nanti di akhir. Yang kualitatif nanti sama sih mekanismenya. Oke, makasih, Kang. Sami-sami. Gimana tadi tes siapa? Satu lagi? Ini saya, Kang. Ya, Mbak Inaya gimana? Izin tanya Kang, saya kan ini ngambil kuantitatif, Hmm. kemudian kemarin tuh kan karena variabel saya masih dua Kang ya. Mm-mm. Nah, itu apakah tetap perlu untuk menambah variabel atau bagaimana Kang? Kemudian untuk yang blueprint, untuk kan saya dukungan sosial variabelnya dengan self compassion. Nah, itu saya sudah mengirimkan di Google Drive untuk blueprintnya Kang. Nah, itu berarti nggak apa-apa langsung aja Ya, nggak untuk apa-apa. Coba dulu aja mencari. dua, dua dulu aja diekspor nanti satu lagi biar aku yang nyusul. Kan aku juga Oke. belum kebayang ya, karena dari tulisan latar belakangnya masih banyak lubang pertanyaan. Tapi nanti dulu lah, aku pusing, aku belum ini. Nah, cuman nggak apa-apa. Seenggaknya si dua variabelnya udah firm kan. Oke. Kita memutuskan buat ngambil dua itu. Nggak apa-apa itu aja dulu kita mulai. Nah, tapi tetap nanti harus ada ketiga. Jadi sebelum uji coba terpakai kan masih ada keputusan dari aku dulu ya, bisa maju Oke, apa betul. enggaknya. Ah, Tapi si dua alat ukur itu udah ready gitu. ah, ah, Nah, apakah nanti kayak Kang Rian, kita variabel ketiganya adalah demografi atau kelompok, misalkan grouping atau mungkin usia atau apa, mm-mm. atau barangkali nanti dari aspek-aspek yang ada di dukungan sosial dari blueprint yang udah itu tuh kan banyak tuh, dia bisa kita pecah gitu nanti analisanya bukan jadi kita perlakukan satu variabel tapi bisa jadi si dimensinya itu berupa variabel. Misalkan Mm-mm. social support tuh ada emotional support, ada apa tuh ya, nah emosionalnya jadi satu variabel sendiri misalkan. Kita pecah Betul. gitu. Nah, tapi itu nanti kayaknya pas udah mulai ada blueprint tuh nanti aku bisa apa lihat lagi si frame latar belakangnya akan masuk nggak, termasuk juga aku juga perlu ngecek nanti Mbak Inayah bakalan berat nggak ketika mulai nanti menulisnya, kalau nanti nambah variabel ternyata variabelnya tuh ngerombak banget literatur review di awal kan bete ya, pasti bete Ya, nanti. betul, betul sangat bete. Nah, makanya aku ya udahlah sekarang mah firm dulu. Soalnya pas aku lihat lubangnya gede, misalkan aku tawarin satu variabel tuh pasti nanti pusing ya, bisa migrain sama vertigo. Nanti dulu lah. Ya Oke, udah dua aja betul. dulu, tapi kita nanti Oke. setelah hasilnya ada, kita bisa cek recek aja kayak gimana. Ya, Siap, Kang. gitu. Terima kasih, Kang. Kayak yang lain ada nggak yang kuantitatif? Iya, Kang, izin bertanya, Kang. Heeh. Kalau saya tuh kan judulnya masih umum, perilaku asertif sebagai moderator dalam hubungan antara kebersyukuran dengan komitmen pernikahan, subjeknya yang umum maksudnya pada dewasa muslim. Tadi Hmm. kan dikasih tahu subjeknya 100 sampai 200 cukup. Padahal di sini nggak dibatasin eh, dewasa muslim yang mana gitu. Nah, Batasin takut dong. Nanti harus makanya. dibatasin ya. Berarti misalnya pada komunitas apa, misal gitu ya, Kang. Oh bukan, maksudnya dibatasin kriterianya. Tapi kalau subjeknya nggak harus dibatasin, misal di kota mana atau gitu nggak wajib Nggak dibatasin. harus, tapi harus ada alasannya. Makanya yang harus dibatasi itu kriterianya nanti. Dewasa apa tuh tadi? Dewasa Muslim sih. Nah, dewasanya itu yang harus dibatasin. Dewasa itu kan ada macam-macam. Mau ngambil dewasanya yang segimana dewasa, yang kebayang umur berapa? Tadinya waktu awal bikin proposal sempat dibikin yang apa
usia muda tuh. Cuman terus baca-baca lagi jurnal, nggak ngaruh juga katanya gitu usia. Maksudnya, Mbak Rima mah kasih dulu blueprint satu ke aku ya PR-nya. iya. Blueprintnya belum. Dua atau tiga tuh kan peran tuh ya. Soalnya ada tiga tuh. Nanti ujinya kan Mm, ada. Ujinya nanti uji analisis datanya macam-macam. Ada mediator pakai peran ya. iya, Ya, berarti kan nanti analisisnya mediator atau moderator tuh. Tergantung nanti kita pakai Sobel test atau pakai hierarchical regression itu kan harus ngerti tuh dari sekarang. Satu. Yang kedua, nah makanya siapin dulu blueprint supaya aku kebayang nanti gimana cara ngukur dan ujinya, termasuk nanti skalanya. Skalanya pakai apa. Tapi nanti gak usah dipikirin lah. Sekarang mah pokoknya nurut aja blueprint siapin. Expert judgment. Nah, nanti itu pasti aku ajarin juga. Nah, teman-teman, ini namanya skala apa gitu ya. Itu penting loh. Tapi kan kalau dipikirin sekarang takutnya nanti terlalu overwhelming ya. Nanti kepalanya takut pecah kan. Nangkepnya pelan-pelan aja dulu sekarang kan gitu ya. Cuman ikutin dulu aja apa yang aku minta gitu. Nah, satu. Nah, termasuk juga yang dimaksud kriteria, Mbak Rima harus siapin. Si dewasanya ini dewasa kata siapa? Nanti coba cek. Kira-kira aku sukanya itu pilihannya dari Arnet. Mbak Rima pilih mau 18 sampai 29, kata Arnet namanya emerging adulthood, atau mau 30 sampai 45 dewasanya itu kata Mehta dan Arnet. Ya, nah itu cari dua itu. Nah, kalau aku sukanya dua itu. Kalau yang lain aku kurang sreg ya. Misalkan nyari Erik Erikson lah, Furlong lah, eh, aku kurang sreg. Jadi kalau mau pakai yang itu di berapa? Kira-kira di umur berapa tuh? Emerging adulthood kah? Atau yang established adulthood? Itu tentukan. Masukkan di nanti di format yang mau dikasih ke yang ngejudge. Kebayang ya, Mbak Rima ya? insya Allah, Kang. Nah, beneran nih kebayang nggak ini? Kan simple ya, nggak terlalu rumit ya. Nanti pas bagian rumit-rumit yang selanjutnya nih soalnya. Hmm, insya Ya, Allah. aman ya. Terima kasih, Kang. Ya, nah, jadi gitu aja dulu. Jadi minggu ini ya hari Jumat, sebelum hari Jumat itu udah ada kabar lah ya, hawar-hawar ini bakal siapa ya. Sebenarnya nanti minta bantuan Teh Fitri juga bisa, misalkan eh, ke Teh Fitri misalkan bisa nggak tolong hubungi, tapi nanti hubungi sendiri juga ya Teh Fit. Misalkan si Kakang tuh, Kakang Farhan dosen UPI sama Dila tuh, bisa nggak ya dimintain, nanti aku juga hubungi lagi. Atau siapa lagi ya kita, teman-teman dosen mah aku banyak ya insya Allah, cuman cuman pengen itu teman-teman nyari sendiri dulu, nyobain lah di IOU satu gitu, soalnya takutnya mereka nanti jadi penguji juga kan, itu yang Ada di itu IOU. kan, ada Hmm? ada Kang Yoga banyak sih. Ada Yoga, Pak Taufik tuh, Pak Hadras, Teh Endah, Banyak. banyak banyak banyak. Ada Mami Tina. Ada Mami Tina sibuk, tapi itu nggak mungkin mau dia. Kalaupun bisa juga lama nanti responnya. Ada si Kang Abdul, teman aku banyak lah banyak. Nah, cuman memang harus relevan dulu topiknya dan teman-teman. Tapi berusaha dulu untuk menghubungi sendiri, nyari sendiri dulu. Ada mah ada banyak, tenang aja. Cuman aku tunggu sampai hari Jumat. Jangan tiba-tiba udah mentok gitu. Ya, ekspor judgment harus dua orang betul. Harus dua orang ya. Sama aku tuh jadi sebagai pembimbing jadi tiga. Ya, sekaligus gini teman-teman sebenarnya kenapa aku minta teman-teman ngehubungi sendiri ya. Sekaligus kalau guru aku tuh Prof. Kuncoro nyebut namanya personal flag. Apa personal flag? Teman-teman tuh mulai branding gitu bahwa ini tuh pada calon-calon master gitu. Itu penting loh. Kita minta dijudge itu ke orang-orang yang udah expert supaya kita tuh nanti kelak ketika udah jadi master akan diakui sama mereka yang expert gitu maksud aku tuh. Jadi mudah-mudahan udah mulai sowan lah, mulai. Nah, jadi tapi memang diprioritaskan lebih bagus ke IOU tadi ya, dengan pertimbangan ada kemungkinan besar mereka yang akan jadi penguji kita kan. Nah, setidaknya mereka sudah kenal dan hafal dengan apa yang mau kita teliti gitu, sudah ngintip-intip lah, icip-icip mereka. Jadi enak nanti saat berargumen. Ya,
kuantitatif aman ya. Ada lagi yang di share Kersa. Jadi tentang tentang proses bimbingan juga gitu ya. Aku juga udah bilang ke Teh Fitri. Jadi proses bimbingan kita memang aku mungkin akan meluangkan waktu nge-zoom dengan personal satu-satu gitu misalkan ya. Tapi juga itu sesuai kebutuhan dan nanti ketika ada objeknya. Jadi aku tuh nggak suka kalau bimbingan nggak ada objek. Jadi nggak mau misalkan ngobrol ngobrol yang nggak ada objeknya nih. Harus ada tulisannya yang kita bedah bersama gitu. Nah, pengennya ngobrol bareng itu di antara dua ini. Ketika lagi nulis ngebenerin format full, ya. Jadi sesinya aku komentarin dulu, nanti tesisnya. Terus aku luangin waktu buat ngobrol. Nih, yang dari aku komentarin, bagian mana yang nggak ngerti gitu. Baru teman-teman revisi. Nanti teman-teman kirim lagi, aku komentarin lagi lewat tulisan, kita ngezoom lagi misalkan kayak gitu. Atau ketemu langsung. Tapi kata Teh Fitri katanya bakal ada sesi ketemu langsung ya, buat teman-teman yang deket ya. Gimana Teh Fitri tuh? Atau siapa Kang Jajang atau Ya kalau kan, jadi kita Ya. tuh pengen ada ketemu langsung nih, kayak misalnya ini kan lagi di Purwokerto nih Kang. hmm, Jadi ada Teh Leni tinggal di Purwokerto ya Teh? siapa? Teh Leni. Oh gitu. Aku di ini, aku di Serang, Teh. Cuma Salah yang di Ana Purwokerto teh, siapa ya? Ana Rima. Oh, Teh Rima. Oh, Nah, Rima Mm-mm. yang di jadi kan Purwokerto Teh Rima mah. lagi di Purwokerto. Hmm, Kang Zen lagi di Purwokerto. Nah, aku tuh pengennya eh, Teh Rima boleh gitu. Maksudnya bimbingan tatap muka sama Kang Zen gitu. Karena hmm, kan Kang Zennya juga lagi di Purwokerto ya minta waktu lah untuk ya 1 jam misalnya buat bimbingan. hmm, Ya, Teh Rimanya yang ke hotel atau hmm, janjian gitu, Kang. hmm. Ya boleh aja. Tapi kan sekarang mau udah tinggal ini aja lah dulu lah. Bikin ini dulu ya. Nah, sama Hmm, yang kan pada di Bogor tuh Kang deket. Ada Kang nah, Jajang ya nanti. di Bogor. Terus siapa Hmm, lagi ya banyak yang di Bogor tuh. eh kan bisa tuh kalau misalnya mau ke Bandung gitu. ya bawa Bimbingan, laptop ya. bawa Ada bawa laptop terus laptop, kita analisis data bimbingan gitu. bareng, nulis bareng. Ya paling gitu. Iya, Kalaupun mau nanti kita anggarkan aja misalkan seharian gitu ya. betul. Gitu Kang. Jadi seharian misalnya di mana di kantor juga nggak Hmm, apa-apa kan ngariung boleh, aja boleh. gitu. Betul. Ya. Berarti kan kebayang ya, nanti mungkin prosesnya pas di sini. Kalau yang kuantitatif mah pasti analisis data gitu. Nah, nanti bareng sama yang lagi kualitatif juga pasti analisis data. Nah, mudah-mudahan jelas ya ini ya. Nah, kalau yang kualitatif ya, si prosesnya nanti gimana? Ya, sekarang nih saat ini aku komentarin dulu, aku komentarin interview guide. Nah, terus kedua, pastikan dulu kriteria kriteria subjek ya, mau berapa orang dan lain-lain. Silahkan ambil data dan nanti baru analisa data gitu ya. Nah, ujungnya bareng sama mirip sama yang kuantitatif yang di kiri nih. Sama-sama kita nanti nulis bareng-bareng. Jadi sebenarnya eh, kelihatannya lebih cepat yang kualitatif ngambil data kelihatannya loh ya. Tapi sebenarnya prosesnya juga sama panjangnya sama ini dan analisis datanya tetap ada di sini itu ya. Nulis tesisnya juga tetap ada di sini. Jadi dengan format waktu yang juga mungkin akan lebih panjang. Ya, yang kuantitatif aman ya berarti ya. Yang kualitatif nih sekarang nih. Clear ya? Oke. Kalau gitu, sekarang aku mau, wah Garut siap, wih, Stena dia di Garut ya. Ya lah main ke Bandung seharian aja, ya. Atau kita mau bikin misalkan apa, tapi kayak kayak workshop gitu misalkan di hotel gitu ya. Boleh lah, yang murmer. Tapi semalam jadi gitu, biasanya pas nulis sih. Boleh, boleh Kang. Ya nanti paling dihitungin. Mulai nabung aja lah, anggarin budget dari sekarang. Tapi kalau enggak juga jangan merepotkan. Ya, kalau enggak juga jangan merepotkan. Itu kalau mau nanti sama Teh Fitri di handle Di aja buat arrange.
logistik dan lain-lainnya kan gitu. Nah, nah, sekarang aku mau komentarin detail dulu soal yang kualitatif, yang kuantitatif jangan iri ya, bukan apa-apa nanti karena kualitatif mah ini akan langsung ngambil data ya di pertemuan. Jadi minggu ini tuh udah boleh ambil data. Karena gini, belum tentu datanya benar dan kalau kualitatif mah enak teman-teman. Kalau kualitatif mah nggak enak juga sih, bukan enak. Jadi kalau kualitatif mah terus pas aku lihat datanya, coba lihat sekilas datanya kayak gimana. Ah kurang memuaskan. Coba ulang lagi. Aku pasti suruh gitu gitu. Kalau kuantitatif mah nggak boleh gagal. Sekali ngambil data itu nggak boleh gagal. Coba bayangin ngumpulin lagi 200 orang untuk ngisi lagi pasti males gitu. Susah, wah udah. Nah kalau kualitatif mah masih bisa kan kalau ya tinggal di chat lagi gitu. Atau tinggal di telepon lagi kan kayak gitu. Ya, tapi nanti pas analisis data mungkin kita di range lah sama TVT. Jadi ada kemungkinan dalam 1 atau 2 bulan ya berarti nah nabung aja dari sekarang lah ke Bandungnya mungkin buat akomodasinya buat semalam jangan se apa yang full board atau full day gitu ya TVT ya atau gimana lah nanti ikut TVT memang mikirin nanti tapi nanti sekarang mah mikirnya yang fokus dulu aja yang ini. Nah, aku komentarin dulu satu-satu. Nah, ini ya. Kalau ini punya siapa ya yang ini ya? PTG itu Kang Jajang ya. Punya saya, Kang. Nah, Kang Jajang, nah individu muslimnya nanti kriterianya yang gimana nih? Oh iya, itu belum saya masukin ya karena ada update itu. Berarti nanti saya apa namanya tinggal menambahkan di Hmm, itu kan ya apa dari kriteria inklusif atau eksklusif ya, Kang ya. iya betul. Sekarang Iya. maksudnya aku pengen tahu siapa gitu. Sekarang siapa ini? Kalau Individu. Kalau yang ada dari yang sudah saya kontak, Kang ada 3 orang dan 3 orang ini dari umur sih variatif ya, tapi dari 3 orang ini eh, dia mereka ini aktif ini dari kajian gitu, Kan bukan gitu. bukan kajian kan? Ini kriterianya kan penyakit kronis sama musibah tragis. Iya. Eh, Beda, Pak. Kalau yang ininya penyakit kronisnya dari 3 orang itu kan beda-beda, Kang. Oh, Maaf, ada, tapi jadi mereka ada. jadi kemana-mana ya, maaf. Eh, 3 itu dari yang satunya, eh, yang pertama ini apa namanya tuh eh, patah tulang ya, patah tulang. Kemudian ada Hmm. hipertiroid, sama yang satunya lagi itu ini stroke, stroke ya. Hmm. Nah, Kang Jajang, aduh, punten. Punten, penyakit kronis sama akut kan beda ya. Kalau langsung patah tulang mah akut, kemarin bukan kronis ya. Kronis mah yang kambuhan gitu, yang apa ya misalkan. Coba nanti bedakan dulu ya. Oh ya. Jadi walaupun 3 orang itu udah dapat, coba cek dulu. Misalkan kalau stroke tuh kronis apa akut gitu. Misalkan kalau kronis mah dia penyakit mahnya itu berulang-ulang gitu, kambuhan, nggak sembuh-sembuh, nah itu kan kronis. Nah itu bedain dulu antara kronis dengan akut, sama ini musibah tragis yang kayak gimana musibah tragis. Berarti saya membahasakannya ya, Kang ya. Mending jangan Perlu lah, di jangan ini pakai ya. kata musibah tragis. Kalau dari gambaran 3 orang tadi, kira-kira usulan dari Akang baiknya gimana ya? Ya udah Untuk profil ketiga itu kayak gimana, nanti masukkan di kriteria eksklusif inklusif atau kalau kayak gitu. ya, berarti saya perlu memperbaiki yang kata-kata penyakit kronis dan musibahnya itu ya berarti mungkin ya. Iya, musibahnya. Atau gini, misalkan ada di post traumatic growth JPTG itu atas satu kasus apa yang memang udah dipastikan bertrauma. Nah, dari 3 orang ini harus dipastikan sudah ada traumanya gitu. Apa traumanya? Ya, Gimana, Kang? Punten.
Dari tiga orang ini, pastikan traumanya apa gitu. Traumanya ya. Mm-mm. Jadi kalaupun bukan traumanya dari penyakit kronis, ya nggak usah. Hmm. Atau tiga-tiganya punya penyakit kronis yang sama, nah mestinya sama. Nah makanya, berarti jangan dulu ngambil data, Kang Jajang mah lapor dulu ke aku ya, Japri. Atau di grup aja, share Hmm. di grup, Iya ya. kesamaan penyakit kronisnya apa. Intinya gini, dia harus ada trauma yang sama. Oh, kalau ini masuk nggak Kang? Waktu saya interview, bukan interview sih ya. Jadi eh, Preliminary. ketika masukin info di subjeknya itu, Hmm. memang ketika dikonfirmasi itu kan dari penjelasan yang saya temukan di literatur review itu patokan ketika seseorang itu mengalami trauma gitu ya, trauma Ya, dari kejadian yang dialami itu adalah kekagetan gitu. Jadi ada rasa shock gitu. iya, harus Kalau dipastikan trauma kan, ya, penyakitnya. Ah, Berarti berarti individunya, nah ini hapus dulu ya atau ganti nanti. Coba profiling dulu. Jadi, tapi bisa dipastikan nggak tiga orang yang udah didapat ini trauma gitu? Ya, ketika saya tanyakan itu kan tadi ya patokannya itu mengalami kaget atau shock gitu ya. Ketika dikonfirmasi, eh, mereka mengatakan iya kaget ketika saya mengalami ini gitu, nah, mengalami apa yang nanti kuatkan dialami. argumen di situnya ya. Atau Ya, kita anggap dulu bahwa tiga orang itu udah masuk kriteria nih. Hati-hati, tapi soalnya itu jadi ini udah aku ingetin di awal loh. Nanti takutnya ketika ya. diuji tiga orang itu ternyata jadi problematik ya. Karena pastikan dulu bahwa ada proses trauma dan bukan ini berarti ya. Yang Jajang ya, kelihatan ini kan ya, bukan ini nih. Bukan dengan penyakit kronis dan musibah tragis ya. Oke ya, Kang Jajang halo, hadir. Nah, karena pertanyaan penelitiannya juga kan bagaimana gambaran proses terbentuknya. Kan punten, Proses suaranya saya agak ini ya kecil. siapa yang kecil? Eh, ya, dilanjutin aja Kang. Nah, nah dilanjut dah. Mun Kang Jajang memperhatikan, oke dah, ini kan direkam ya. Bagaimanakah gambar proses gambaran kan ini yang mau ditanyain Kang Jajang. Maka Ya. karena mau menggambarkan proses terbentuknya PTG, maka pastikan si partisipan itu trauma. Hmm. Cuman ininya aku masih kurang srek nih. Yang Ya, ini, aku merahin aja dulu ya. ya. Buk Kayaknya nggak ini deh, atau ini dihapus juga kayaknya nggak apa-apa. Yuk, aku mau lihat pertanyaannya kayak gimana ya. Nah, riwayat penyakit, bagaimana respon? Oke, Iman. Oh, nah ini nanyanya nggak boleh mengarahkan gini, Kang Jajang. Hmm. Jangan Oh ya, bagaimana peran iman. Aduh, ini mah pertanyaan kuantitatif atau. oh ya, ya Kang. Kalau misalkan iman dan proses menemukan makna baru, misalkan pertanyaannya adalah pertanyaan nomor satu, ini contoh nih. Pertanyaan nomor satunya, bagaimana keadaan penyakit tersebut dengan kondisi keimanan, gitu ya, saudara. Asa aneh nggak sih menanya kayak gini? Bagaimana kondisi keimanan? Iman abdi, saya, asa aneh ya. Bagaimana keadaan iman dan bagaimana keadaan? Bisa diceritakan. Ayo, intinya yang kayak gini lah, Kang Jajang ya. Jangan, intinya jangan bikin kalimat yang kemudian langsung kayak gini nih. Bagaimana peran iman? Nah, ini mah pertanyaan kuantitatif. Hmm. Boleh kayak gini. Ya, nah ke bawahnya juga. Aduh, nggak ada hubungannya. Ya,
Atau menurut saudara, misalnya, menurut Anda, apakah itu iman? Misalkan gitu. Apakah penyakit ini bisa Anda sebut, misalkan, atau jangan menurut Anda apakah itu iman? Tanyanya gini, bisa diceritakan pengalaman Anda mengalami sebuah peristiwa yang berkaitan dengan iman, malah kayak gitu. Maksudnya, karena kita bukan pengen mensugesti orang dengan keimanannya ya. Dikasih pengalaman, oke. Strategi upaya apa? Oke lah. Nah, ini jangan dulu strategi zikirnya. Strategi, ini tapi jangan ditanyain yang ininya nih. Mana ya komen teh? Bisa komen sini. Ini jangan ditanyain yang ini. Maksudnya, oke, sip. Aman ya, Kang Jajang ya. Silakan ambil data ya dengan meninjau ini. Ya, Iya, Kang. sip. Selanjutnya Kang mau nanya dulu boleh? tuh geranya gimana? Untuk perbaikan yang judulnya eh, supaya lebih pas gitu, saran dari Akang seperti apa ya? Nanti lagi Eh, nggak kebayang harus ada profil dulu Profil dari partisipan. dari kriteria subjek itu ya? Ya, hati-hati Ya, ya. ya, Jadi nanti udah mulai boleh turun ke lapangan, pastikan profilnya dulu dihadirkan. ya, Sama ya. tadi nih pertanyaan-pertanyaan ini harus ditanyakan yang udah dimarahin, yang marahin yang lain sebaiknya juga enggak. Ya, Yang dimerahin aja berarti yang di koreksi ya, Kang ya? ya, Ya, ya. ya. Baik, Kang. Sip. Terima kasih banyak, Kang. Hatur nuhun. Nah, yang ini sekarang apa nih? Mega copy lah. Wah, nggak bisa. Ya, di copy deh. Siapa tanya dia tadi ya? Oh, udahlah, bukan yang ini aja. Tena dia ada Ada Kang, menuju naon atau tena dia teh? menuju Potret, menuju nungguin. entong potret atau ini ya? Oh ya. Bukan fotografer. Oh, Gambaran, weh. Gambaran emosional misalkan nilai Islam. Oh, ini yang tena dia teh anak kesembilannya ini teh ceritanya teh. ya, Suami ini mah ya. ya. Maksudnya Rasulullah kandung nilai Islam apa? Jangan nilai-nilai Islam apa atau nilai-nilai apa Sugan ternyata bukan nilai Islam ternyata. Nilai Sunda Wiwitan misalkan ternyata weh. Dan relevansinya apa dengan Islam kan jadi nilai Islamnya jangan dulu muncul nanti ketika analisa aja kita kita masukin Oh, iya. atau ditanyainnya di akhir nilai-nilai apa yang tercermin dalam saudara kandung mengelola emosi nah, baru oh di Islam mah itu teh gini gitu biar muncul secara alami kan di Bentar pengalaman Kang. Ini teh tadi saya teh udah nambahin nambahin kriterianya di kriteria bawah. Kayaknya itu yang kan yang aku minta teh ya geningan ada dua geningan oh oh ya kalau daftar pertanyaan itu udah tapi kan tadi barusan minta kriteria saya teh udah bikin cuma mungkin ini yang kebuka file yang aku in copy sendiri sebelumnya. Oh. Yang ini udah diupdate yang ini gitu maksudnya Ada update. Nah, berarti ini hapus banyak yang ini iya. oh gitu guys
Nah, mana tuh? Ya ini kan aku Ya, yang udah ngewanti-wanti ya, hati-hati. Jangan satu, berapa kemana tuh? Empat ya, apa tuh berapa? Ada delapan ya. ya ada 8 kalau menurut keluarga 8 responden ya. Nah, sok mulai ya. Tuh. Tapi saya teh paling milihnya yang 4 keluarga masing-masing 2 partisipan. Ya, sok. Atau bagus Ya. itu nggak apa-apa. Mulai aja. Mulai aja lewat chat. Atau kalau kata aku mah kalau ribuh nelpon. Kalau enak nelpon tapi harus bisa direkam. Ya. Supaya bisa diperbatim ya. Kan ini mah pertanyaan basa-basi kan bakal nggak gini kan? Ya, terima Oh, kasih sudah. Yang real aja lah. Saya ingin mendengarkan pengalaman Anda. Alah, kemana atau Anda? Yang real aja. Oke, ini bagus ya pengalaman saya. Menggali pengalaman konflik. Nah, ini jangan kayak gini teh. Jangan pernahkah terjadi ya. hmm, Gimana sok? Pernahkah terjadi? Pernah. Itu mah namanya close question ya. Ini yang kualitatif nih simak baik-baik. oh, Gak boleh nanya pertanyaan yang tertutup. Apakah ada hmm, momen? Ada. Nah ini juga nggak boleh nih. Apakah ada momen? Ada. Jangan yang kayak gini teh. Apa kenangan masa kecil? Apa ya? Nah, semua jangan pakai apa. Dan apakah oh, ada? Pernahkah? Jangan. Pertanyaannya kayak gini sama semua nanti pertanyaannya. mm-mm. Pertanyaannya, aduh harap tuh. Pertanyaannya jadi kayak gini teh. Eh, bisa diceritakan pengalaman Anda yang paling berkesan bersama saudara. Ya, Jangan bisa diceritakan nanti bilangnya nggak bisa, jangan gitu gitu. apa tuh? Tolong Contoh. ceritakan. Nah, pernah terjadi, jangan pernah terjadi, tapi gimana? Tolong ceritakan. Menceritakan pertengkaran atau persaingan gitu ya. Heeh. Dan nggak boleh nanya kenapa ya teman-teman yang kualitatif. Kenapa Oh, gitu? Elaborasi kenapa gitu? Kenapa jangan? Apa? Oke, mana mas? Oke. Ini mah nanti aja kalau ternyata jawaban ininya kemana. Oke. hmm. Dikasih mengenai kesadaran. Oke, sok mulai ya. Teh Nadia udah Oh, bisa dimulai. Kang, tadi kata Akang itu untuk nilai-nilai Islam itu lebih ke analisisnya nanti ya. Mohon. Jadi Berarti apakah harus ada pertanyaan seputar nilai-nilai Islam itu? mana kan ini juga nggak ada nilai-nilai. Ya kan mana Ada. nilai-nilai Islam kan nggak ada kan, makanya aku suruh hapus. Tuh pernah Oh, menggali nilai lihat mana Islam nah iya. Pernahkah Anda marah seperti halnya Umar bin Khattab marah misalkan kan bingung lah. Anu mana aduh. iya, iya, iya. Tapi berarti pertanyaan ini mau udah aman ya? Udah aman, cuman nilai Islamnya kan nggak ada di sininya kan. Iya. Gitu. Apakah Anda pernah marah kepada saudara Anda menggunakan kata-kata dengan kol-kolah kubro misalkan? Kan nggak ada kayak gitu. Ya, sok mulai diambil aja. Nanti secara bertahap laporan udah sampai mana nanti. Ya, nanti aku kasih kasih template untuk template verbatim sama pengkodean awal. Ya. Siap, Kang. Hatur Oke. nuhun. Siapa nih? Apa bukannya? Ibu Muslimah dengan anak ini siapa? Saya Kang, Teofa. Gimana Teofa sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Kalau Teofa rumahnya di mana sih? Nah, itu Kang yang mau ditanyain Atau udah sekalian. nanya aku? Nah, Qadarullah kan Kang, kemarin itu domisilinya di Batu Sanggar, Sumatera Barat Kang. Oh iya. Nah, awal Oktober ini suami pindah tugas Kang ke Pekanbaru. Kemarin itu partisipannya sih udah dapet Kang, sekitar Hmm. 6 orang. Tapi di Sumatera Barat Kang. Jadi Hmm. kan otomatis nggak bisa wawancara langsung tuh Kang.
Jadi berarti harus cari partisipan baru di sini. Gak apa-apa, nggak ada yang nyuruh wawancara langsung kan. Justru Oh, malah berarti, kalau bisa lebih enak pakai teks atau nge-zoom tapi bisa direkam kan asik. Nggak apa-apa sih. Yang penting oh, interviewnya jalan. berarti nggak harus cari yang baru ya Kang ya. Iya, Ya. ya. Yang penting kriterianya apa? Kriterianya itu ibu muslimah 25 sampai 45 tahun Kang. Nah, 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 jangan gitu tuh. 25 sampai 40 tahun tuh alasannya apa? Jangan. Oh gitu ya. Yang tadi yang aku bilang ke siapa? Yang tadi teh yang aku bilang teh si Mbak Rima ya. Ya pilihannya tuh harus ada teorinya. Misalkan antara 19 sampai 29, 18 29 emerging adulthood-nya Arnet atau 30 sampai 45 kayak gitu. Jadi jangan di usia-usia di rentang yang kita bikin sendiri, harus ada argumennya soalnya. Oh, berarti cari yang berdasarkan teori Ya, ya Kang. cari argumennya aja kan, tapi kan yang 6 orang itu memasuk rata-rata di berapa? Rata-rata sih 25 sampai 40-an kan usianya. Usianya. Nah, berarti yang di atas 30 berarti pilih, jangan yang di bawah 30. Tapi Ya. ada 3 orang di bawah 30 kan. Hah? Ada 3 orang di bawah 30. Ya, berarti fokusnya yang di atas 30 aja dulu 3 orang. Oh gitu. Berarti nggak harus 6 gitu ya Kang. 3 boleh berarti. Ya, kecuali nanti aku bilang, kayaknya nggak memuaskan nih datanya nih, nggak bunyi. Cari lagi ya, kan paling gitu. Baik. Ya. Nah, sama ini nih. Ibu yang memiliki pemahaman agama yang baik, gimana cara menilainya nih? Itu minimal udah ikut kajian selama 1 tahun gitu Kang. Itu dijelaskan nanti ya di kriteria inklusi eksklusi bab 3 ya. Iya kan dijelaskan Kang. Heeh. Dan, Di dan kenapa yang kayak begitu tuh disebut pemahaman agama yang baik? Kenapa ya? Gitu. karena kan dengan seringnya ngikutin kajian kan otomatis kan, maksudnya kan kalau udah kajian otomatis udah tahu lah ilmu-ilmu dasar dalam pengasuhannya. Nah, Kayak mestinya diujikan dulu ya, maksudnya ditanyain lagi gitu. nanti di pertanyaannya itu ada Kang sejauh mana pemahaman Iya, soal agama pemahaman. si ibu. Apa yang membuat, jangan sampai dia kemudian ikut pengajian ya karena butuh support system aja, butuh geng gitu, bukan karena dia paham gitu. Dari partisipan yang 3 ini Kang itu udah ditanyain dulu Kang, Hmm. rata-rata udah belajar buku akidah, fikih sama yang dasar-dasarnya itu udah Kang gitu. Oh gitu. Itu jadi argumen ya. Heeh, iya. Ya itu masukan berarti ya nanti ya. Soalnya kan takut ditanya. Ini kan aku aja nanya. Nah, jadi takutnya pengujian nanti penasaran di situ. Oke ya, Baik. ini rentang-rentang nih kriteria inklusi udah dimasukkan bagus. Cuman tadi ya, nah ini nih. Kajiannya kayak gimana, seperti apa, didetailkan yang ini ya. Baik Kang, iya Kang. Mm-mm. Terus konflik batin. Nah ini juga gimana cara ngukurnya? Jangan kayak gini-gini ya. Ini bagusnya seperti apa tuh? Nggak usah dimasukin lah mengalami konflik batin. Bukan telah mengikuti, rutin mengikuti, bla 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 kayak gitu. Yang 4 mah nggak usah ya. Baik Kang. Bersedia mengikuti proses wawancara. Oke. Memahami pengalaman dan konflik intrapersonal bertujuan untuk, bukan memahami ya. Memahami mah nggak usah ini. Memberi gambaran. Kan outputnya kan gambaran ya. Betul nggak? Eh, enggak sih Kang. Memang pengen memahami gitu Kang. Jadi kan di lingkungan saya itu rata-rata ibu-ibunya pada tetap nggak bisa nerapin sabar gitu kan, tetap nggak bisa nerapin Iya. lembut seperti Nabi gitu, jadi mau memahami. Bukan, tapi kan tetap output wawancaranya kan ngasih gambaran bahwa pengalaman batin dan interpersonalnya kayak gimana kan gitu ya. Iya sih. Iya, bukan cuman Iya, paham kan iya kan. outputnya. Jadi kalau tujuan penelitian atau tujuan wawancara itu out outputnya tuh harus dalam bentuk apa? Nanti kan dalam bentuk deskripsi si ibu kan. Iya. Deskripsi pengalaman batin dan gitu.
Oke, coba pertanyaannya. Jangan sedikit lah. Ini kata-kata kayak gini jangan ada ya, Mbak. Nanti datanya sedikit. Iya Kang. Jangan pakai sedikit. Baik Kang. Apa kesibukan? Nah, jangan kesibukan. Nanti aku mah nggak sibuk. Jadi kegiatan, Kegiatan. ya kegiatan. Sejak kapan ibu mulai tertarik belajar agama atau parenting Islami? Oke. Oh, ini nih bagus nih. Oke. Nice. Oke, silakan mulai dari tiga itu dulu ya. Baik Kang, berarti partisipan diganti jadi 3 ya Kang. Keren Kang. Nah, karena ini ada catatan observasi nonverbal, mau nggak mau harus ada itu ya. Ngezoom ya. Gak apa-apa nggak harus ketemu. Mudah-mudahan di Pekanbaru ini karena ngikut suami ya, Allah mudahkan juga untuk menemukan tiga orang lain di atas 30 tahun. Jadinya establish adulthood nanti. Ya, harga Amin. establish adulthood 30 sampai 45. Sekarang doanya Kang. Gitu. Terus, wah ya udah jam 9 juga ya. Ini siapa nih yang ini? Interview guide. Siapa ini ya? Saya Kang, Levi. Studi tipologi. Ada. Oh, Mbak Evi. Oh, di tempatnya. Studi tipologi keberagaman. Studi tipologi gimana? Studi tipologi. Nanti lah ya judul mah ya. Kayaknya aku mau aku tuh pusing nih pas baca ini kurang sreg sama judulnya tapi nggak belum bisa ngasih masukan. Kan sebenarnya pengen mentipe dari variasi macam-macam kelompok kan gitu ya. Ya. Cuman yang diwawancara siapa? Yang diwawancara itu kan ini apa namanya eh, jamaah, jamaah, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, jamaah pengajiannya. Jamaahnya. Tapi karena triangulasi, jadi juga kita ini juga penceramahnya juga, terus kayak Ya kenapa bidang macam keagamaannya. Aku masih belum ngerti ini kenapa ya Mas. Bisa cerita dulu nggak? Mbak Evi gimana nih? Apanya, Kang? Jadi mau yang mau diteliti apanya gitu? Yang mau diteliti religiusitas positif sama kecemasan spiritualnya. Jadi kadang pengajian itu juga kan, ini kan di Masjid Agung Sunda Kelapa ya, yang tadi tuh masyarakat urban itu juga kan kadang mengalami kecemasan spiritual gitu. Apakah dengan pengajian di Masjid Agung Sunda Oh, Kelapa, apakah meredakan kecemasan spiritualnya eh, atau justru dengan ikut pengajian dia justru muncul gitu kecemasan spiritualnya. oke. Tapi jangan dulu ngomongin kecemasan spiritual ya, mending wawancara dulu si ininya pengelolanya di Masjid Agung Sunda Kelapa itu kira-kira ada pengajian apa aja kayak gitu-gitu ada muncul nggak? Iya, kan di sana tuh kan eh, ada kajian tasawuf ya, ada fikih juga gitu. Ya tipologi atau kategorisasinya udah kebayang belum gitu sebelumnya? Jadinya nanti enak masuknya mau mulai dari mana? Gimana, Kang? Kan masjidnya kan cuma pengelolanya, Iya, iya. kajiannya kan beda-beda. Hmm. Nah sebelum tiba-tiba random nyari jamaah, udah menentukan belum kira-kira seperti apa misalkan kalau di Bandung mah kan ada Masjid Al-Latif tuh atau Masjid Trans Studio misalkan ya jamaahnya ibu kategorinya ibu-ibu atau salafi atau apa kayak gitu udah ada kategori awal belum gitu. Belum ada sih, belum Nah ada itu mending nah itu kategori awalnya. nah itu interview dulu yang ininya tuh berarti ya pengelolaannya aja dulu
pengelolanya dulu ya. Nah, Jadi apa menentukan tipe-tipe jamaahnya. ya, menurut si pengelola, Pak, bagaimana perkembangan eh, apa kajian itu dulu? Nah, dari situ baru baru aja nemu nih. Nanti lapor ke aku ada apa aja. Kan cepet kali ya kalau nginterview si ininya mah. Orang yang kemudian jadi dia bagian nerima perizinan untuk mengadakan kajian di sana. Kira-kira kajian apa aja, kenapa diizinkan, apa kekhasannya, apa perbedaannya, kayak gitu ya di tipologi. Baru nanti kita sasar tuh dari situ. Mbak Evi mau nyasar ke perwakilan jamaah yang mana, kebayang nggak? Ya, harus Iya, iya. dikategorisasi dulu. Jadi nanti ketika meneliti atau wawancara itu kita udah menyasar ini ya, apa Ya, namanya? dan udah punya Ini argumen nih dan argumennya golongan juga golongan udah punya golongan argumen. jamaahnya tuh seperti apa gitu. Betul, dan udah punya argumen dan argumennya itu didasarkan dari preliminary interview, wawancara awal sama si pihak masjidnya. Kan komunitasnya ada banyak, jadi nggak asal ngambil jamaah atau komunitas gitu. Ya, Hmm. Ya, ya Kang masuk. sip. Ya. Nah, Teh Fitri, jangan Teh Fitri mah besok we ngobrol sambil ngobrol. Ini siapa nih? Mbak Lucy ya? Enggak enggak kan. Mau sekarang aja soalnya nggak pernah juga bisa bimbingan kalau lagi kerja mah. Bisa lah. Nggak mau ah. Tahan dulu Mbak Lucy dulu. Nanti Teh Fitri mah pemungkas. Tuh. Mana Mbak Lucy? Nggak ada Mbak Lucy juga. Hadir. Ada kan? Nah, Oh, ada. ini mah disclaimer dulu Kang. Disangkanya aku bisa leluasa gitu bimbingan. Nggak juga sumpah teman-teman. Bisa lah, bisa banget. Lu Enggak, luasa banget. Ini mah privilege. enggak. Tanya Hafsah. Oh ini ya, mahasiswa muslim. Iya, Mahasiswa Kang. muslimnya yang kayak gimana? S2 ini oke. Sebelah saya, sebelah saya. Oh, wawancara diri sendiri ya tuh ini mah. Akademik, wah stres semua lagi. Iya kan, berkedok. Oke, ini Iya. bagus nih. Ceritakan tentang tulis akademik. Terus, kira-kira udah dapat berapa nih? Udah banyak banget nih kayak gini. Menceritakan pengalaman stres. Em, yang baru dihubungin tuh baru dua, Kang. Oh, nah, oke. Bagus nih pertanyaannya. Bagaimana Anda melihat hubungan? Aku nggak bisa melihat, aku merem. Kalau gitu gimana jawabannya? Nah, nggak mau ini. Berarti ganti ya, Kang, bukan melihat. Bagaimana? Nggak apa-apa sih. Bagaimana? Oke. Atau bagaimana pandangan? Nggak apa-apa melihat. Nggak apa-apa. Waktu cerita pengalaman dan tawakal. Mantap. Ini jangan nih. Pengalaman Oh, ketika tawakal. Dipisah. Terus juga oh, pengalaman. Pengalaman ketika Anda menghadapi stres. Kayak gitu. Dibagi dua oh, dulu. Nanti biar dia yang menceritakan hubungannya sendiri. Jangan dari pertanyaan. Kalau enggak, ini nggak sugesti berarti. Nggak boleh baik-baik. sugestif. Katanya. Udah. Oke, udah aman. Mana nih kosong Oke. nih bawahnya? Emang nggak ada ya? Refleksi dan harapan menceritakan. Oke. Sikat ya, Mbak Lucy langsung mulai. Kok cuma Eh, oh baru dua ya? Rencana mau baru dua yang dihubungkan. nggak apa-apa sih dua dulu aja. Dua dulu aja ya. Dua dulu aja mulai diwawancara aja dulu. Nanti coba laporkan verbatimnya. Nanti aku kasih formatnya aja ya supaya nanti aku lihat. Aduh ini belum nemu nih kayaknya jawabannya nih gitu. Coba bu Ya, Kang. wawancara satu lagi kayak gitu. Ya, boleh. Ya, oke. Berarti tadi revisinya di Apa gimana? revisinya tadi yang Ya, aman ya, Kang? aman Heeh. aman. Tinggal turun langsung aja ke lapangan pakai interview guide itu ya. Baik. Itu. Selamat malam, Nah, Kang. tapi Tri besok lagi aja lah sambil sarapan ya. Tapi Tuh nggak mau Kang. Sekarang aja tuh. Enggak. nih
left word ya. Pas udah aku komentarin, ada komentar ini ya. Udah aku bales juga. Ya udah, berarti aman mempengaruhi. Tapi nanti dulu, Teh Fitri mau wawancara baru atau data yang Aku udah ada? data yang udah ada, tapi aku mau wawancara, jadi aku mau undang lagi gitu, Oh mau gitu. telepon lagi. Boleh, boleh. Nah, ini kriteria yang subjek penelitiannya perempuan dewasa awal, usia 20 sampai 40 tahun. Nah, Dewasa nggak boleh awal atau gitu madya? tadi. Hmm? Dewasa awal, jangan pakai Ya, dewasa awal, pakai dua ya. itu tadi pilihannya. Di Oh, emerging atau established gitu aja. oke. Emerging atau established adulthood udah aja. Lagi paling lagi paling bagus argumennya soalnya dua itu tuh dibanding yang lain. Yang lain tuh masih yang lain tuh cawerang. Gimana cawerang tuh ya? Masih tepuk masih nggak jelas gitu kan jelas. Mending dua Oh. itu aja. Terus yang keduanya pasti pernah mengalami itu ya, eh, diselingkuhin gitu sama suaminya Hmm. itu, dan perselingkuhannya harus lebih dari 3 kali. Gitu. Perselingkuhannya gimana? Lebih dari? Harus lebih dari 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Karena ganjil gitu atau gimana? Enggak sih, karena pengen meyakinkan apakah yang membuat dia nggak bisa keluar dari hubungan toksik Oh, tersebut, apakah memang self worth-nya yang kena gitu ya, oh iya 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 iya. atau apa gitu. Makanya kan Nah, ada kan di bagus argumen. klien Sinte satu yang udah 10 kali diselingkuhin, dua Ah, puluh tahu kali aku ini tahu gitu, itu tapi siapa aja. nggak Heeh. gitu, tapi nggak mau keluar gitu dari hubungan itu. Padahal, nah makanya ada kriteria minimalnya gitu, minimal 3 kali gitu. Karena kan pengen lihat self worth-nya kan. Ya. Hmm. Nah, udah Terus, bagus nih. mm, Ini bagus ya. Nanya ini juga bagus dalam paling apa itu fitrah bagus. Sejauh mana? Oke. Memengaruhi atau mempengaruhi ya ini. mempengaruhi, Memengaruhi, Kang. Meme, memengaruhi kan? Mengaruhi. meme atau mempeng sih? Karena P-nya lebur. Oh, Memotong jadi mempotong, bukan memotong ya. oh gitu ya. Untung ada Kang Jajang nih. Apa emosi yang paling sering? Apa emosi yang paling sering Ibu rasakan setelah kejadian ini? Apa emosi? Oke, boleh. Wah, ini mah jagoan. Ini pasti sering bimbingan ini mah. Astagfirullah, itu fitnah banget. Nah ini ya. Iya, ya, jangan, jadi kata-katanya jangan dukungan sosial nanti, tapi persepsi lingkungan. Oh, Karena persepsi. dia, atau persepsi, jangan dukungan sosial, tapi persepsi dukungan. Kan belum tentu benar-benar didukung. Tapi Oh, persepsi dia tentang dukungannya. Itu yang diuliknya. Siapa orang yang paling mendukung? Karena menurut dia, mm-mm. belum tentu kan si orang itu beneran ngedukung. Jangan-jangan dia Iya, cuma PR iya. doang. Iya, aku didukung. Padahal ya memang kebetulan ada, nggak ada pilihan lain. Tapi Mm-mm. seenggaknya keberadaan itu bisa dicek. Selamanya proses ini. Oke, oh, oke bagus nih. Bagaimana ini menilai diri ibu? Apa? Self worth. Oke, aman. Tapi Oke. bagus ya. Ber- Sikat. Berarti tinggal melakukan itu, Ya, pengambilan data gitu. ambil data. Betul ya. Yang kualitatif minggu ini langsung ambil data di satu orang aja dulu supaya dapat gambaran sampai aku ngasih template ya. Takutnya nanti udah keburu ngewawancara 2 orang capek. Mm-mm. Tahunya pas aku kasih template, wah harus capeknya ngubah ke template gitu. Oke. Dan ini tuh kan, Kang, aku tuh Hmm, mau wawancara semi terstruktur ya. Jadi kalau semi terstruktur, kalaupun di tengah-tengah, di luar interview guiding itu kan nggak masalah nggak ya. apa-apa, nggak Oke. apa-apa. Jadi kalau di wawancara kualitatif mah jangan ada. Jadi interview guide itu buat memandu kita, bukan berarti harus ditanyakan. Hati-hati ya. Oke. Jadi bukan berarti harus ditanyakan. Artinya bahkan tidak usah sesuai dengan apa yang dituliskan tadi juga sebetulnya nggak apa-apa.
Asal pertanyaan penelitiannya nanti kejawab atau tergambar tujuannya. Udah kayak gitu. Oke. Gak usah plek-ketiplek sesuai dengan. Nah, kalau kuantitatif nggak boleh. Kalau kuantitatif mah item-itemnya harus kaku. Kayak gitu. Oke. Ya, update-update di Kan satu lagi grup nih, ya. Yuk. kan satu lagi. Nanti hasil wawancara ini, aku tuh kan wawancara langsung nih datang ya ke kantor. Hmm, Nah, udah janjian nih wawancara langsung. Nanti hasilnya itu aku verbatim di sini gitu, disimpan lagi ya, di ya. drive. Di Oh, folder oke. di verbatim-verbatimnya nanti masukin. Nah, makanya sebelum masukin, aku kasih template aja dulu supaya pas dimasukin itu udah sesuai template. Oh, oke. Jadi nanti pas kita nganalisis pakai Max KDA gitu ya, atau Hmm, manual pakai Excel, bantuan Excel, udah terformat dengan enak. Jadi teman-teman pas melakukan codingnya tuh gampang. Iya, oke. Oke, Kang Nuhun. ya, siap. Alhamdulillah ya, berarti itu kita diskusi malam ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk bisa jadi master ya, beneran orang-orang yang ahli dalam bidang penelitian, research, dan juga apa Master of Psychology and Islamic Counseling ya. Betul-betul terasa manfaatnya. Atau nuhun sampai jumpa lagi. Update-update di grup ya, kita ramein grupnya ya. Kalau ada bingung tanya aja di grup, kalau ada pusing tanya aja di grup ya. Dan lain-lain supaya kita terus terupdate ya. Nah, bimbingan kayak gininya mah setelah udah ada draft atau kita perlu membahas satu hal yang aku harus mengkonfirmasi langsung. Tapi biasanya kan jarang belum ya karena kita udah mulai ke lapangan. Nah, buat yang kuantitatif juga update ya, menghubungi siapa dan lain-lain supaya aku juga ikut menghubungi. Itu aja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah hatur nuhun semuanya. Nuhun, Kang Zen. Assalamualaikum Atur nuhun.